Kan tekad kuatkan hati negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Tanah Laut akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Saya Siti Yuliana dari UPTD SD Negeri 1 Tirtajaya. Saya Jahratun Nisa dari TK Kartini 2, Kecamatan Plehari. Saya Juliani SPD dari TK Hikmah, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billy, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Zahra, apa kabarnya? alhamdulillah sehat. Bagaimana Ibu juga hari ini? Alhamdulillah, walaupun saya dikit flu ya Bu ya. Semangat ya, semangat akhir. Bu Yuli, hari ini kita kan akan melakukan sesi praktek coaching bersama Ibu Yuli dan bersama Ibu Suryani. Sebelum praktek tentunya ada beberapa hal yang harus dipahami menyangkut beberapa penilaian dari praktek coaching ini. Yang mana nanti ada terdiri dari 3 tahapan ya Bu ya. Ya, tahapan pertama adalah pra-observasi, yang mana nanti pada tahap ini saya akan menanyakan dan mendiskusikan kompetensi apa dan indikator apa yang akan dikembangkan oleh Bu Yuli pada praktek coaching kali ini. Kemudian tahapan yang kedua adalah pelaksanaan observasi. Nanti saya akan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh Bu Yuli dan Ibu Suryani. Pada tahapan pasca observasi, Ibu Yuli akan merefleksikan apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching serta kompetensi apa saja yang akan dikembangkan pada proses coaching selanjutnya. Kita akan mendiskusikan tentang motif penilaian terlebih dahulu ya Bu ya. Hal ini kita lakukan untuk melihat apakah percakapan sudah sesuai atau belum dengan alur tirta. Alur tirta itu saja sudah Ibu ya. Ya, ini saya sudah pahami alur tirta yang akan digunakan dalam proses coaching hari ini, yaitu mengidentifikasi tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian aksi, dan terakhir itu adalah tanggung jawab. Ya, bagus sekali Bu Yuli. Tentunya percakapan coaching ini nanti disesuaikan juga Bu ya dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya pemitaan, kreatif dalam memecahkan masalah dan memaksimalkan potensi coaching. Dan jangan lupa Bu ya, nanti kehadiran penuhnya dan pertanyaan berbobot, mendengarkan dengan rasa. Riset ya Bu ya, Betul. kemudian ask, summarize, sama appreciation. Betul sekali. Nah, untuk menyingkat waktunya, kita mulai saja Bu ya dari tahapan yang pertama. Pada proses coaching kali ini, kompetensi apa yang mau Ibu kembangkan? Dalam proses coaching hari ini saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan terakhir itu pertanyaan berbobot. Nah, dari kompetensi ketiga kompetensi tadi, mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Yang secara spesifik akan saya kembangkan itu adalah ke pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Nah, indikator yang diinginkan untuk dikembangkan. Setelah pelaksanaan coaching ini, saya berharap itu coach saya dapat menemukan atau mendapatkan solusi terbaik dari masalah yang dia hadapi saat ini. Ya, dari kehadiran penuh, jangan lupa juga Bu ya, lebih banyak Untuk mendengarkan aktif, ya. tidak melakukan adjustment. Iya. Silakan Ibu lanjutkan proses coaching Ibu dan Ibu Suryani. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Suli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, saya hari ini baik-baik sekali katanya. Alhamdulillah. Nah, kemarin kita sudah buat janji ya Bu ya. Ibu Suli bilang ada yang mau disampaikan dan dipecahkan dalam pertemuan hari ini. Iya Bu, saya ini ada sedikit kendala solusi, pengen mencari solusi. Jadi saya menghubungi Ibu supaya saya bisa terbantu dengan keadaan saya yang seperti ini. Oh iya. Kira-kira masalah apa yang sedang Ibu Suli hadapi?
saat ini? Silakan bercerita. Masalah yang saya hadapi ini adalah tentang media pembelajaran. Di kelas saya ini, saya tuh melihat peserta didik saya itu kayaknya ada yang kurang bersemangat untuk belajar. Terlihat kayaknya itu kayak ya merasa begitu kayak bosan gitu loh Bu, saya lihat itu. Jadi di situ saya terpikirkan kenapa jadi anak ini kok berperilaku seperti itu. Ternyata saya lihat tuh kayaknya media yang kurang mendukung tempat belajar saya di sekolah saya. Oh, jadi permasalahan ibu ini adalah masalah media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran sehari-hari di sekolah ya Bu ya. Iya. Nah, dari percakapan kita hari ini, apa yang ibu harapkan? Yang saya harapkan tentunya saya bisa mendapatkan jawaban tentang masalah saya itu Bu. Jadi mendapatkan solusi bagaimana nanti pembelajaran di tempat saya itu bisa berjalan kembali dengan baik. Anak-anak itu bisa belajar dengan semangat dan menumbuhkan motivasi anak peserta didik saya. Oh ya, Bu Suri, bagus sekali. Nah, tadi mengenai media pembelajaran yang digunakan ibu dalam proses pembelajaran, selama ini apa yang sudah ibu pakai sebagai media pembelajaran di sekolah yang ibu gunakan sehari-hari dalam mengajar anak-anak? Yang saya pakai itu ya fasilitas yang memang sudah tersedia Bu, karena itu fasilitas dari aset sekolah itu tuh terbatas Bu. Jadi saya memanfaatkan fasilitas yang ada dengan menggunakan ya itu terus Bu memang. Jadi media yang ada itu terbatas ya Bu ya. Nah, selain media yang terbatas, karena prasarana yang ada itu memang tidak ada yang lain ya Bu ya. Tantangan apa lagi yang ada dan terjadi pada sekolah ibu ini dalam proses pembelajaran sehari-hari? Tantangannya itu ya karena kurangnya perhatian dalam pengadaan media tadi. Jadi kayaknya itu ya kita dulu itu perlu lagi meningkatkan untuk mengadakan media supaya anak-anak itu bisa termotivasi dengan baik. Ya, tadi ibu katakan bahwasanya kurangnya dukungan terhadap media itu ya. Nah, di sini kira-kira dukungan dari pihak mana Bu, yang ibu perlukan supaya proses pembelajarannya nanti berjalan dengan baik, kemudian ibu bisa menggunakan media-media yang bervariatif? Itulah yang sempat terpikirkan Bu, dari pikiran saya ini. Rasanya ini nanti perlu kolaborasi orang tua. Saya harus mengadakan Bagus sekali Bu, kolaborasi dengan orang tua memanfaatkan barang bekas. Nah, yang akan ibu lakukan selain berkolaborasi dengan orang tua memanfaatkan barang bekas tadi, apa Bu kedepannya? kedepannya saya akan mengajak Mas Jawat Bu berkolaborasi juga, meningkatkan kompetensi, menyediakan kolaborasi membuat media-media pembelajaran yang menarik. Kayaknya perlu juga saya harus bersama kepala sekolah minta izin dan mengadakan pertemuan untuk membahas. Oke, luar biasa ibu idenya. Nah, kira-kira kapan akan dilaksanakan rencana tersebut Bu? Iya, karena ini sangat penting sekali, sepertinya dalam bulan-bulan ini aja Bu, soalnya media itu sangat penting sekali bagi anak-anak dalam belajar. Penggunaan media itu sendiri kalau saat ini kita ukur ya, kita dari level 1 sampai 10 kira-kira di tempat ibu itu berada di level yang mana? Sepertinya level 4 Bu. Level 4. Nah, kemudian bagaimana usaha yang dilakukan ibu beserta rekan-rekan untuk meningkatkan supaya tidak hanya berada di level 4 saja, bisa naik lagi dan menjadi lebih baik lagi? Ya, paling tidak saya bisa meningkatkan ke 3 atau 2 lah, jadi level 7 ataupun 6 gitu. Saya kira itu sudah lumayan baik. Nah, bagus sekali ibu. Levelnya jadi meningkat ya Bu ya. Semoga nanti usahanya ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kedepannya rencana yang akan ibu lakukan
Ibu kerjakan bersama teman-teman ini apa, Bu? Ya, yang rencana yang terpikirkan oleh saya ini, saya nanti ingin mengajak kepala sekolah, rekan guru dan orang tua untuk segera membicarakan masalah pengadaan media ini. Iya, bagus sekali. Berarti kolaborasi ya, Bu ya. Intinya Ibu berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan kasisjawat dan orang tua wali untuk pengadaan media tersebut ya, Bu, baik mengenai dana ataupun sarana dan prasarananya. Begitu, Ibu? Iya. Nah, sekarang setelah bercerita ini bagaimana perasaan Ibu Suli? Alhamdulillah, sepertinya saya mendapatkan gambaran bagaimana ini nanti saya akan menyiasati masalah saya ini. Jadi dengan adanya masukan dari ibu ini, pendidikan untuk saya harus berjuang berkolaborasi dengan orang tua wali murid, dengan rekan sejawat, dan juga kepala sekolah dalam pengadaan media ini. Luar biasa sekali Bu Suli. Saya tunggu nanti Bu Suli cerita Bu Suli berikutnya di pertemuan berikutnya Bu Suli ya. Nah, pertemuan kali ini sangat luar biasa. Bu Suli sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu Suli hadapi saat ini. Iya, terima kasih banyak ya Bu sudah membantu hari ini saya dalam mencari masalah media pembelajaran ini. Semoga Ibu tidak bosan. Iya Bu Suli, sama-sama. Nanti kalau ada masalah lagi silakan Bu Suli. Kita bicarakan bersama dan mencari solusinya. Iya, Terima kasih ya Bu Suli ya. sama Bu. Assalamualaikum. Wah, luar biasa, sudah berjalan lancar sesi coaching Ibu pada hari ini dan sangat baik ya Bu. Alhamdulillah Ibu. Bagaimana nih perasaan Ibu Yuli setelah melaksanakan coaching? Setelah melaksanakan coaching hari ini, alhamdulillah saya merasa senang karena coach saya tadi bisa melaksanakan coaching sesuai alur cerita. Kemudian dia juga mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Kemudian dia juga sudah menyampaikan rencana yang akan dilaksanakan setelah pelaksanaan coaching ini. Baik Ibu. Nah, dalam pelaksanaan coaching tadi kompetensi apa yang Ibu harapkan sudah dicapai? Alhamdulillah tadi sudah mendengarkan aktif, mendengarkan coach bercerita tentang permasalahannya. Kemudian tadi sudah juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach ini dapat mengungkapkan permasalahannya secara terbuka dan saya dapat menggali banyak informasi dari situ. Dan kedepannya kompetensi apa ini yang mau Ibu tingkatkan lagi? Kedepannya saya ingin meningkatkan dan memahami lagi alur tirta sehingga pada saat coaching di lain hari nanti dapat melaksanakannya lebih baik lagi. Iya. Baiklah Ibu, izinkan saya ya menyampaikan hasil pengamatan saya pada proses coaching Ibu Yuli tadi. Menurut pengamatan saya, percakapan yang Ibu lakukan saat sesi coaching tadi sudah sangat baik. Ibu sudah sesuai dengan alur kita, sudah menanyakan apa itu tujuan dari masalah yang akan dipecahkan, kemudian mengarahkan identifikasi masalah dan rencana aksi, serta mengajak coaching untuk berkomitmen dengan permasalahan jawab. Ibu Yuli juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Ibu Yuli sangat fokus, kehadiran penuh, kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan sudah memberikan pertanyaan berbobot yang luar biasa. Jadi proses coaching kali ini sangat baik. Alhamdulillah Ibu. Terima kasih Ibu telah menyampaikan hasil coaching hari ini. Ibu sudah membersamai kami hingga sampai selesai, bahkan Ibu secara detail dan sangat runtut memberikan penilaian pada saat coaching hari ini. Adakah lagi Bu Yuli yang ingin disampaikan? Terima kasih Ibu. Sudah cukup. Kalau begitu kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Suli. Waalaikumsalam Ibu Yuli. Nah, bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah. Nah, hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya bersama Ibu Zahra. Iya Ibu. Nah, sebelum Ibu melaksanakan coaching, nanti saya akan menanyakan dan menyampaikan beberapa hal yang perlu dilaksanakan dalam pelaksanaan coaching tersebut. Yang pertama itu saya akan menyampaikan tentang rubrik penilaian yang akan Ibu
sudah sesuai dengan alur cerita dan juga dengan rasa. Masih ingat Bu alur cerita? Iya, Bu. Kita adalah tentang pengetahuan, mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi serta menindaklanjuti. Oke, kalau rasa masih ingat Bu? Iya, itu dengan konsep as, sumares dan asosiasi. Oke, bagus sekali Ibu. Nah, kemudian selain itu nanti saya juga akan menyampaikan bahwa bagaimana memberikan pertanyaan berbobot pada Koci. Saya akan menilai bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada Koci dan respon dari Koci tersebut. Apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Ibu. Yang pertama ini adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam pelaksanaan coaching hari ini? Yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini adalah kehadiran menu, mendengarkan secara aktif, dan pertanyaan berbobot. Nah, kemudian dari 3 kompetensi tersebut mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, Bu. Nanti dengan mendengarkan aktif, nanti saya bisa menemukan dan membantu coach saya untuk menemukan solusi. Bagus sekali. Nah, ketiga ini indikator ketercapaian dan pengembangan yang diinginkan Ibu dalam coaching hari ini apa? Yang ingin saya kembangkan adalah coach saya dapat melaksanakan, melakukan dan menemukan solusi dari masalah tersebut sehingga pembelajaran lebih baik. Oke, terima kasih Ibu. Nah, setelah ini Ibu akan melaksanakan coaching ya bersama Ibu Sera. Silakan Ibu dilanjutkan coaching bersama Ibu Sera. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ibu Zahra. Waalaikumsalam. Terima kasih. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah. Sehat, baik. Iya, ngomong kemarin Ibu Zahra katanya pengen bertemu dengan saya. Kira-kira ada apa ya Ibu ya? Ini saya ingin bertemu dengan Ibu Suli ini karena Ibu Suli juga merupakan pendidik ya di tengah anak-anak. Jadi mendapat masih jawab saya ya. Saya ini ingin menemukan solusi pemecahan masalah dari bersama yang saya hadapi. Berarti agenda untuk hari ini adalah Yang akan kemudian menanyakan Ibu masalah saya saat ini. kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari nanti pertemuan kita hari ini? Menurut saya ingin sekali nanti masalah saya bisa teratasi, kondisi di kelas saya menjadi lebih baik, fokus ke anak-anak, kemudian pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Iya, supaya pembelajaran bisa berjalan dengan baik, fokus. Apa yang bisa Ibu lakukan dari permasalahan yang tadi? Nah, itu setelah saya ngerti, saya rasakan, saya sangat khawatir. Ternyata yang membuat anak-anak fokus dan kelas tidak terkondisikan itu kurang media pembelajaran yang ada di ruang kelas saya. Seperti itu. Jadi karena kurangnya tersedia, anak-anak itu kurang bisa fokus gitu ya, otomatis kurang bisa pembelajaran itu kurang bisa menyenangkan. Betul Ibu, anak-anak ada yang menangis berebutan karena jumlahnya yang kurang.
sebagainya, perlu ada beberapa hal yang mendukung kita. Iya. Dari kekurangan tadi, jadi ibu perlu dukungan ya, Bu, ya. Kira-kira yang bisa mendukung rencana ibu untuk menyediakan media tadi itu siapa? Kira-kira dan Ya, betul sekali kata Bu Suli tadi, saya harus didukung ini Bu ya, terutama dari pimpinan saya nih Bu, dari kepala sekolah. Dia harus tahu betul kondisinya bahwa di kelas saya media pembelajaran itu sangat kurang. Kemudian saya juga akan mengajak teman sejawat saya, barangkali kita lebih memanfaatkan komunitas belajar kita di sekolah. Ada jadwal khusus lah seperti itu untuk pembuatan alat permainan edukatif sebagai melengkapi media pembelajaran di kelas saya. baik sekali Bu, rencana yang itu tadi. Kira-kira rencana yang sudah terbesit oleh ibu itu tadi, kira-kira kapan akan dilaksanakan? Secepatnya Bu ya, mengingat ini kan murid sudah berada di minggu pertama Bu ya, MPLS nih. Saya ingin segera membuat alat permainan edukatif pendukung media pembelajaran saya agar kondisi kelas teratasi dan kondusif. Nah, jadi itu ya Bu ya, teratasi dan dapat kondusif pelajarannya. Apa yang kira-kira dapat disimpulkan Bu ya? Yang pertama, saya perlu dukungan lagi dari kepala sekolah. Dukungan itu baik materi maupun material Bu ya. Mungkin sekolah harus mengalokasikan dana spesial untuk membuat AP ini. Yang kedua adalah bekerja sama dengan rekan sejawat di dalam komite tadi, ada penyediaan waktu khusus untuk membuat AP agar semua kelas tercukupi media pembelajarannya sehingga simulasi perkembangan anak berjalan dengan baik. Yang ketiga, memanfaatkan orang tua, bukan memanfaatkan yang bahasa ingin bekerja sama dengan orang tua murid. Ini kan masih ada beberapa murid nih Bu yang menunggu orang tuanya tuh di daerah sekolah. Jadi barangkali kita bisa membuat alat meronceng, membuat menara geometrika dari botol bekas seperti itu, dari kardus bekas, atau membuat puzzle-puzzle sederhana untuk anak. Jadi mereka menunggu di luar ada kegiatan, kita bisa bekerja sama, saya pun di kelas lebih kondusif seperti itu Bu. Bagus sekali rencana Ibu Zahra ya. Iya. Nah, sepertinya kira-kira dari pertemuan ini tadi apa yang bisa kita simpulkan Bu ya? Alhamdulillah dari pertemuan kali ini kayaknya permasalahan saya sudah menemukan solusinya ya Bu Suli, bahwa saya di sekolah harus perlu dukungan kepala sekolah dari moral maupun material untuk pembuatan AP ini. Bersama rekan sejawat juga ada jadwal khusus di komunitas belajar sekolah kami untuk membuat AP bersama-sama sehingga bisa lebih semangat dan mungkin ada ide-ide kreatif lagi kan dari teman sejawat, tidak hanya dari kita sendiri. Kemudian bekerja sama dengan orang tua murid tadi bahwa media sama-sama menyadari lah, kita sama-sama sevisi, sama-sama satu pendapat, sama-sama satu pemikiran bahwa media ini penting sekali untuk pembelajaran anak. Iya, alhamdulillah Ibu Zahra ya. Sepertinya permasalahan Ibu sudah terjawabkan. Terima kasih sudah mempercayai saya untuk memberikan tanggapan dan sebagai coach. Ya, terima kasih juga Bu Suli sudah berkenan mendengarkan keluh kesah saya dan meluangkan waktunya sudah untuk permasalahan saya ini. Terima kasih. Sama-sama. Wah, alhamdulillah coachingnya sudah selesai dilaksanakan ya Bu ya. Alhamdulillah sudah selesai. Iya. Nah kemudian bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan coaching hari ini? Perasaan saya hari ini setelah melakukan coaching, alhamdulillah saya juga merasa senang Bu, karena saya bisa membantu coach saya dalam menyelesaikan masalah. Oke, kompetensi apa yang sudah dicapai pada saat coaching tadi Bu? Kompetensi yang sudah dicapai saat kegiatan coaching tadi adalah mendengarkan aktif dengan pertanyaan jawab. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Nah kemudian tadi Ibu dalam pelaksanaan coaching saya lihat itu sudah melaksanakan coaching sesuai alur tirta dan rasa
tadi juga sudah menggali pertanyaan, menggali informasi dari Coach dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian Ibu tadi juga sudah ini mengidentifikasi masalah yang terjadi pada Coach Ibu. Nah, dan sekarang kira-kira nanti ke depannya apa yang perlu Ibu tingkatkan lagi? Yang perlu saya tingkatkan adalah meningkatkan untuk menggali lagi Bu kompetensi dalam pertanian berbobot, sehingga nanti Coach itu bisa mengembangkan lagi segala potensi yang ada pada diri Coach tersebut sehingga bisa melakukan pendidikan. Oke, mantap sekali ya Bu ya, luar biasa pelaksanaan coaching hari ini berjalan dengan baik. Nah, untuk hari ini saya akhiri ya Bu ya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Ya, terima kasih Bu Suli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Zara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Suri. Bagaimana keadaan Ibu hari ini Bu? Alhamdulillah. Iya, nah di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan Bu, karena kita ini mau mengadakan coaching, jadi tentunya saya akan menyampaikan tentang publik penilaian yang akan dilakukan pada coaching hari ini. Iya. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu yaitu tentang kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching. Kompetensi yang akan dikembangkan adalah yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot Bu. Kira-kira kompetensi yang paling spesifik itu yang akan dikembangkan lagi itu yang mana? Yang spesifik akan dikembangkan adalah yang mendengarkan aktif Bu, dan yang memberikan pertanyaan berbobot. Kira-kira ada indikator pencapaian yang ingin dikembangkan oleh coaching? Iya Bu, saya mengharapkan nanti setelah proses coaching, Coach dapat menemukan solusi memecahkan permasalahannya. Iya. Iya. Karena ada pertanyaan-pertanyaan itu sudah dijawab oleh Ibu Zara, silakan Ibu Zara dengan Ibu Yuli bisa segera melakukan coaching pada hari ini. Ya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu gimana? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat. Senang sekali rasanya mendengar Ibu dalam keadaan sehat. Ibu kemarin menghubungi saya. Iya Ibu. Bincang-bincang. Iya. Saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu. Ada hal yang ingin saya sampaikan. Ini mengenai permasalahan di sekolah Ibu. Ini adalah tentang media pembelajaran yang ada di sekolah. Di sini saya melihat dari tahun ke tahun itu guru-guru dalam mengajar itu kurang memakai media pembelajaran. Mereka hanya menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Kemudian cara mengajarnya juga seperti itu saja. Padahal media pembelajaran di sekolah cukup banyak tentunya, tapi tidak digunakan dalam proses belajar mengajar. Jadi seperti itu ya. Minim sekali berarti penggunaan media pembelajaran selama ini. Kira-kira menurut Ibu sebabnya apa Bu? Yang pertama ini mungkin karena penggunaan media itu dia misalkan dengan Chromebook itu kan memerlukan waktu untuk penyiapan, kemudian untuk LCD segala itu juga memerlukan waktu untuk persiapan sebelum pembelajaran tersebut. Oh ya, dari percakapan kita ini nanti apa aja yang ingin Ibu harapkan? Yang saya harapkan dari percakapan ini saya bisa Bu menemukan solusi dan memecahkan masalah yang terjadi dalam sekolah saya mengenai media pembelajaran yang jarang digunakan. Betul sekali. Lalu adanya perubahan ini apa sesuatu yang ingin Ibu capai? Ya, saya sangat ingin adanya perubahan Bu.
setidaknya perlahan guru yang ada di sekolah ini bisa memanfaatkan media pembelajaran yang ada di sekolah, tidak hanya dianjurkan karena sangat mubazir. Banyak sekali media-media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan untuk memotivasi dan membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan. Oh, betul sekali apa yang Ibu sampaikan. Jadi menurut Ibu ini penggunaan media pembelajaran di sekolah Ibu berada di level berapa jika kita punya tingkatan level 1 sampai 10? Kalau saat ini mungkin berada di level 5, karena mengingat di situ juga ada guru-guru yang umurnya juga sudah tua, senior. Mungkin itu salah satu faktor mereka itu enggan ribet, enggan susah untuk penggunaan media-media yang sekarang memang tuntutannya seperti itu. Dalam pembelajaran memang harus ada media. Betul sekali. Itu memang agak sulit ditingkatkan dulu ke level berikutnya itu, mengingat kondisi yang demikian. Jadi level keberapa nih yang ingin Ibu capai? Sekarang ini yang ingin saya capai paling tidak bisa naik ke level 7. Oh iya, bagus sekali impian Ibu, semoga nanti bisa tercapai Bu ya dengan adanya perubahan. Apa yang ingin Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan minimnya penggunaan media ini? Yang pertama, saya akan bekerja sama dengan teman sejawat, karena ada teman-teman yang di sekolah itu yang memang dalam pembelajaran itu memang sudah lihai atau memang sudah terbiasa dengan penggunaan media-media yang bervariatif seperti menggunakan video-video pembelajaran, menggunakan kerumbu atau LCD, itu sudah terbiasa dan dia juga menguasai IT. Jadi saya akan meminta bantuan beliau dalam proses pembelajaran. Selain itu, mungkin nanti saya juga akan melakukan pendampingan atau mentoring kepada teman-teman rekan sejawat yang memang selama ini dalam proses pembelajaran itu kurang penggunaan medianya. Saya akan memberikan pemahaman kepada mereka akan pentingnya penggunaan media dalam pembelajaran tersebut. Jadi sepertinya Ibu ini akan melakukan semacam mentoring gitu. Oh iya. Dukungan apa lagi nih yang Ibu perlukan untuk menjalankan aksi-aksi kreatif Ibu ini? Yang pasti dukungan itu pertama dari kepala sekolah. Saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, menyampaikan kepada kepala sekolah tentang tujuan saya ini. Selain itu saya juga akan mengusulkan kepada kepala sekolah selain mentoring itu juga agar dilaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru-guru dalam penggunaan media pembelajaran. Benar sekali apa yang dikatakan Ibu ya, sudah luar biasa sekali. Jadi perencanaan ini kapan nih Ibu laksanakan? Ini target saya minggu depan sudah dilaksanakan ya Bu ya, untuk mentoring dan pendampingan, karena saya perlu berkoordinasi dan menyampaikan hal ini dulu kepada kepala sekolah. Kemudian saya juga nanti berkolaborasi dengan teman sejawat, teman yang menguasai IT dan juga teman yang sudah terbiasa dengan penggunaan media dalam pembelajaran. Sepertinya Ibu Yuli sudah menemukan solusi cemerlang dari permasalahan yang Ibu hadapi di sekolah ini. Nah, bagaimana nih perasaan Ibu setelah menceritakan hal ini kepada saya? Alhamdulillah Ibu, saya sekarang sudah merasa lega dan senang karena saya sudah memperoleh gambaran apa yang akan saya lakukan nanti untuk meningkatkan kompetensi teman-teman di sekolah, rekan sejawat dalam penggunaan media pembelajaran tersebut. Dan saya sudah mendapatkan solusi terbaik dari pembicaraan kita ini. Benar sekali, luar biasa Ibu Yuli. Dapatkah Ibu Yuli menyimpulkan langkah-langkah yang akan Ibu Yuli lakukan dengan lebih runut dan terencana dengan baik? Ya, nanti yang akan saya lakukan yang pertama yaitu saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, menyampaikan tentang tujuan saya untuk melakukan mentoring dan pendampingan terhadap teman-teman rekan sejawat saya. Kemudian saya juga berkolaborasi dengan teman sejawat yang memang menguasai IT dan terbiasa memakai media dalam pembelajaran. Kemudian nanti juga saya akan mensosialisasikan kepada teman-teman sejawat tentang tujuan saya tersebut. Terima kasih sekali Ibu Yuli. Saya merasa bangga karena Ibu Yuli sudah berkenan berkeluh kesah dengan saya dan menyampaikan permasalahannya sampai Ibu Yuli menemukan ide kreatif sendiri dan sangat cemerlang dalam mengatasi permasalahan ini. Terima kasih Ibu atas masukan dan sarannya. Semoga kedepannya ini akan menjadi lebih baik lagi, apa yang jadi tujuan saya bisa tercapai. Amin amin ya.
Oce sudah bisa menemukan solusi yang menurut saya luar biasa untuk masalah yang dihadapi beliau di sekolah beliau. Iya. Dari catatan yang saya amati tadi ya Bu ya, Ibu sudah luar biasa sekali menjadi coach yang benar-benar menjalankan sesuai dengan alur kita, juga dengan menjalankan penuh dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Untuk itu Ibu, iya, yang kompetensi apa kira-kira yang diharapkan dari kegiatan coaching selanjutnya? Kalau untuk kegiatan coaching selanjutnya Bu ya, saya ingin meningkatkan kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif. Semoga semuanya